Hai, selamat datang di hari 99 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan, karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya terbiasa cepat menjadi omongan yang lebih pelan. Dan untuk mengubah cara bicara yang dulunya cepat menjadi pelan, saya juga harus terbiasa untuk berbicara pelan. Dan di hari 99 ini saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Metode ini tidak hanya membantu saya untuk memperbaiki komunikasi, tetapi ketika saya baca buku, saya akan mendapatkan wawasan yang baru, dan ketika saya punya wawasan yang banyak, saya bisa berbicara lebih banyak. Dulu, saat saya belum terbiasa baca buku, saya bingung. Saya mau bikin konten, tapi bingung mau berbicara apa. Kenapa bisa gitu? Karena di sini kosong. Tetapi ketika saya baca buku, saya menambah isi di dalam kepala saya. Dan ketika isi otak ini banyak, maka untuk berbicara akan jauh lebih mudah. Karena bicara adalah mengubah isi pikiran menjadi sebuah suara. Kalau isi pikirannya nggak ada, kita susah untuk berbicara. Tapi ketika isi pikirannya banyak, ya tinggal dibicarakan saja. Jadi jangan lupa untuk membiasakan diri untuk baca buku, karena baca buku adalah jendela dunia. Mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca hari ini judulnya adalah Still Like an Artist, ditulis oleh Austin Kleon. Menjauhlah dari monitor. Kita tidak tahu dari mana sumber ide kita. Yang kita tahu asalnya bukan dari laptop kita. Menjauhlah dari monitor. Kartunis favoritku, Lida Perry, pernah berkata, pada zaman digital seperti saat ini, jangan pernah lupa untuk menggunakan jarimu. Tanganmu adalah perangkat yang alami, gunakanlah. Meskipun aku menyayangi komputerku, kurasa komputerku merampas perasaan bahwa kita benar-benar menghasilkan sesuatu. Kita hanya mengetik dan mengklik menggunakan mouse. Inilah mengapa yang kita sebut sebagai hasil kerja intelektual tanpa abstrak. Seniman Stanley Donwood yang menggarap semua artwork album band Radiohead mengatakan bahwa komputer dapat mengucilkan sebab benda itu memasang sekat kaca antara kamu dan apa yang terjadi. Apapun yang kamu kerjakan baru benar-benar tersentuh setelah kamu cetak, ujar Donwood. Perhatikan saja orang yang menghadapi komputer. Mereka begitu statis tak bergerak. Kamu tidak perlu penelitian ilmiah, meskipun penelitian mengenai hal ini benar-benar ada, untuk tahu bahwa duduk di depan komputer seharian dapat mengancam jiwamu dan mematikan karyamu. Kita mesti bergerak, menghasilkan sesuatu dengan tubuh kita, bukan hanya dengan otak kita. Karya yang bagus tidak berasal dari otak saja. Perhatikan musisi hebat sewaktu tampil. Perhatikan pemimpin besar saat berpidato. Kamu akan mengerti maksudku. Kamu harus menemukan cara untuk melibatkan tubuh dalam berkarya. Saraf kita bukan jalur satu arah. Tubuh kita bisa berkomunikasi dengan otak dan juga sebaliknya. Pernah dengar kerja seperti bernafas? Itulah asiknya berproses kreatif, bekerja seperti bernafas. Kalau kita bekerja seperti bernafas sewaktu menyetrum gitar,
mengubah susunan post-it di meja konferensi, atau meremas tanah liat, cara ini akan memaksa otak kita berpikir. Karya yang bagus bukan hasil olahan otak saja. Cukup lama kupandangi layar komputer persegi panjang yang datar berkilau. Mari lebih sering berkegiatan di dunia nyata, menanam pohon, jalan-jalan dengan anjing, baca buku, atau menonton opera. Edward Tufte. Menjauhlah dari monitor. Oke, saya paham inti dari ide menjauh dari monitor. Dan saya juga setuju beberapa statement yang ada di dalam buku ini. Barusan dijelaskan bahwa duduk seharian di depan komputer dapat mengancam jiwamu dan juga mematikan karyamu. Artinya, kalau kita setiap hari melihat layar, itu juga tidak bagus. Kita juga perlu istirahat. Tubuh kita perlu istirahat, otak kita perlu istirahat, dan juga mata kita perlu istirahat. Dan itu juga hal yang coba saya lakukan. Hari ini saya mencoba untuk membuat sebuah time blocking atau sebuah jadwal di mana saya membuat harian saya menjadi 2 bagian. Bagian online dan juga bagian offline. Online adalah sesuatu yang berkaitan dengan device seperti melihat handphone, melihat TV, atau melihat layar komputer seperti ini. Dan bagian offline adalah bagian di mana saya benar-benar menjauhi perangkat atau device saya. Saya mencoba untuk tidak pegang HP, tidak pegang laptop, atau melihat layar apapun. Contohnya adalah saya akan mencoba untuk baca buku, saya akan mengisi dengan journaling, olahraga, gym, lari, dan lain sebagainya. Kenapa saya membagi hari saya menjadi offline dan juga online? Karena tujuan saya tidak hanya untuk become wealthy. Saya tidak benar-benar ambis untuk kerja, karya, posting terus. Tidak seperti itu. Tapi saya mencoba untuk menyeimbangkan kehidupan saya. Online-nya juga jalan, offline-nya juga jalan. Wealthy-nya juga jalan, healthy-nya juga jalan. Saya belajar bahwa ketika kita sehat, kita memiliki banyak sekali keinginan. Pengen mobil, pengen rumah, pengen beli ini, pengen jalan-jalan, pengen itu. Banyak sekali keinginan. Tetapi ketika kita jatuh sakit, kita hanya punya satu keinginan, yaitu pengen sehat. Jadi ketika Anda sehat, cobalah untuk menjaga kesehatan Anda, karena kesehatan Anda adalah aset paling mahal yang Anda punya. Dan cara yang saya gunakan untuk menjaga kesehatan saya adalah membagi harian saya menjadi online dan juga offline. Kalau saya fokus online terus, fokus lihat layar terus, saya capek. Dan di buku ini dijelaskan bisa mengancam jiwa dan juga karya. Dan kalau saya benar-benar fokus di offline dan mengabaikan online, tentunya saya susah untuk mengembangkan dan juga membuat konten. Jadi itu adalah usaha saya untuk menyeimbangkan harian saya. Ada waktu online dan juga ada waktu online. Wealthy-nya jalan, healthy-nya juga jalan. So, itu adalah latihan bicara di hari 99 dari 100. Dan tidak terasa, besok adalah hari ke-100 dari 100. Tantangan berbicara di depan kamera. Tetapi sejujurnya saya juga masih bingung konten apa yang harus saya buat selanjutnya. Tapi yang jelas saya ingin terus membuat konten, saya ingin terus mendokumentasikan perjalanan saya. Saya masih ingin terus baca buku dan membagikan value ke banyak orang melalui konten saya.
Thank you for watching this video. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. I wish you all the best. See you on the next video.